Kembali di Newsroom, pemirsa, sejumlah kepala daerah membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal memarkir dana daerah di bank. Hal tersebut menyusul paparan Purbaya terkait data 15 daerah yang tercatat punya simpanan tertinggi di bank. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait dana pemerintah daerah mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa data yang dia miliki dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sebelumnya pada Rabu siang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah kepala daerah Jawa Barat menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Kedatangan Deddy guna mengecek data uang Pemprov Jawa Barat yang dituding mengendap di bank dalam bentuk deposito. Ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan itu loh, 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan begitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menanggapi terkait pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan. Ramdan menegaskan Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Bank menyampaikan data itu berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan. Data posisi simpanan perbankan itu secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs Bank Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebut ada dana milik Pemprov Jakarta 14,6 triliun rupiah mengendap di bank daerah. Pramono menegaskan dana yang masih tersimpan di bank tersebut bukanlah untuk deposito. Dana itu disiapkan untuk pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada November dan Desember 2025. Pramono juga menjelaskan pola pembayaran di akhir tahun sudah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta. Banyak proyek dan kontrak pengadaan baru mencapai tahap penyelesaian di kuartal keempat, sehingga pembayaran dilakukan jelang tutup tahun anggaran. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025.
Pertama, Provinsi DKI Jakarta 14,68 triliun rupiah. Kedua, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun rupiah. Ketiga, Kota Banjarbaru 5,17 triliun rupiah. Keempat, Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah. Kelima, Provinsi Jawa Barat 4,17 triliun rupiah. Keenam, Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. Ketujuh, Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Kedelapan, Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kesembilan, Kabupaten Kepulauan Talaut 2,62 triliun rupiah. Kesepuluh, Kabupaten Mimika 2,49 triliun rupiah. Kesebelas, Kabupaten Badung 2,27 triliun rupiah. Kedua-belas, Kabupaten Tanah Bumbu 2,11 triliun rupiah. Ke-13, Provinsi Bangka Belitung 2,1 triliun rupiah. Ke-14, Provinsi Jawa Tengah 1,99 triliun rupiah. Dan ke-15, Kabupaten Balangan 1,86 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sambungan telepon dan pengamat ekonomi Nailul Huda. Selamat malam Bang Bima. Mas Huda, apa kabar? Malam Mas, baik, alhamdulillah. Malam Bang Bima. Bang Bima, oke. Sambil kita perbaiki sambungan teleponnya dengan Bang Bima, saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, kalau dari pengertian Anda, dana mengendap milik Pemprov di bank ini seperti apa definisinya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mengendap ataupun ditaruh di perbankan, itu kan definisinya bisa banyak ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih memilih bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ataupun ya dana yang dikolek oleh pemerintah daerah ketika dia ditaruh di perbankan itu artinya ya mereka diendapkan di perbankan gitu kan dan disimpan di perbankan. Jadi sebenarnya definisinya bukan mengendap ya, tapi adalah disimpan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan juga menjadi masalah ya ketika dana yang dia jumlahnya triliunan itu dia tidak digunakan dengan maksimal untuk sektor ekonomi, misalkan untuk belanja pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, makanya memang ini yang jadi persoalan Mas sebenarnya. Jadi saya rasa kata-kata yang pas itu bukan diendapkan tapi memang disimpan di perbankan. Oke, baik. Saya ke Bang Bima. Bang Bima, sebenarnya data dari Kementerian Dalam Negeri ini uang Pemprov yang ada di bank seperti apa sih sebenarnya? Uang kas atau uang yang didepositokan? Jadi yang pertama, memang harus jelas itu data kapan. Kalau Kemendagri itu terus mengupdate, paling tidak tingkat sekali. Nah, apakah Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia juga memutakhirkan data seperti itu? Karena kas daerah itu kan dinamis. Data hari ini bisa beda dengan data 5 hari lagi. Jadi dasar datanya yang diambil kapan itu penting untuk menyamakan frekuensi terkait dengan jenis rekening atau penelusuran lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua, rekening itu kan bisa karena banyak faktor. Ya, bisa jadi itu adalah anggaran yang belum dibelanjakan, yang biasanya dilakukan di akhir tahun, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta. Nah, kalau angkanya tinggi, seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, ya itu sangat wajar, karena Jakarta
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu kan kapasitas fiskalnya tinggi. Sehingga kemudian kalau memang proses pencairannya akhir tahun, maka secara agregat akan terlihat tinggi yang tersimpan di kas daerah. Nah, yang ketiga, memang harus ditelusuri lagi ke Bank Indonesia. Apakah itu giro, ataukah tabungan, ataukah deposito berjangka pendek? Karena semuanya itu mungkin. Ya, bisa saja kemudian yang disampaikan Pak Gubernur Jawa Barat betul. Ya, angka itu adalah kas daerah yang belum dibelanjakan dan akan terserap secara maksimal di akhir tahun. Atau bisa jadi di daerah-daerah lain itu adalah deposito jangka pendek. Karena memang ada yang belum dibelanjakan di akhir tahun. Nah, di awal tahun sampai pertengahan tahun itu biasanya didepositkan jangka pendek dulu gitu. Jadi itu yang harus diperjelas dulu, dan kami saat ini tengah berkoordinasi dengan Inten bersama Bank Indonesia untuk mengklarifikasi jenis-jenis rekening tadi di daerah itu rekening apa. Oke. Saya ke Mas Huda. Mas Huda, wajar kan jika Pemprov menyimpan dananya di bank begitu, mungkin juga tadi seperti dikatakan Mas Bima belum dibelanjakan dan lain sebagainya. Mas Huda? Iya, Mas. Iya Mas. Iya, silakan. Iya. Jadi memang kalau kita lihat faktornya cukup banyak, Mas ya. Tadi sampaikan juga sama Kang Bima bahwa memang ada keterlambatan dari sisi pembayaran proyek dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada faktor-faktor lainnya berupa ada ya kalau kita lihat bank pembangunan daerah ya terutama itu masih sangat tergantung likuiditasnya dari sisi kas pemerintah daerah gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya penyakit lama nih sebenarnya dari Bank PPD ini yang memang sangat tergantung sekali dengan kas daerah gitu kan dalam dana pihak ketiganya. Nah, kemudian ini juga ada faktor insentif. Insentif bagi siapa? Insentif bagi pemerintah daerah untuk naruh uangnya di perbankan dengan imbal hasil tertentu. Nah, baik itu deposito ataupun giro lainnya ya, itu ada pengembalian yang memang itu diperbolehkan di APBD gitu kan. Nah, ini yang saya rasa faktor-faktornya kenapa sih ada dana yang cukup banyak di perbankan, utama di bank pemerintah daerah gitu kan, bank pembangunan daerah yang memang jumlahnya juga tidak sedikit gitu kan, karena faktor-faktornya cukup banyak. Salah satunya yang saya rasa sih sebenarnya insentif itu yang menyebabkan pemerintah daerah ya lagi-lagi lebih enak naruh uangnya di perbankan terus kemudian ada pengembalian gitu kan, dan ini yang jadi masuk dalam pos pendapatan asli daerah lainnya yaitu jasa imbal bunga gitu. Oke. Bang Bima, tapi ketika misalnya rekening Pemprov ini isinya banyak begitu ya, kasnya tinggi, kemudian muncul persepsi bahwa dana tersebut tidak tersalurkan dan tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini kan akhirnya muncul persepsi seperti itu, Bang Bima. Ya, itu dia. Ini masyarakat juga harus diedukasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi angka yang tinggi itu kan sekali lagi akumulasi dari seluruh daerah di Indonesia, makanya tinggi. Tapi harus dibedah lagi satu-satu. Seperti Jakarta sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung. Jawa Barat juga sudah dijelaskan bahwa akhir tahun itu nanti akan terserap maksimal. Karena yang di ujung ini adalah realisasi pembayaran sifatnya administratif. Jadi bukan dana yang diendapkan untuk tidak disalurkan begitu. Nah, tetapi di banyak daerah bisa saja terjadi kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kegiatan-kegiatan itu tidak selesai atau bahkan tidak jadi dilaksanakan sehingga uang yang ada itu tidak dimanfaatkan. Nah, kalau itu terjadi, itu namanya silpan negatif. Karena harusnya itu kan dirasakan oleh rakyat. Nah, tentu ada atensi dari Kementerian Dalam Negeri, nanti ada reward dan punishment, ada catatan untuk itu. Tetapi bisa saja juga anggaran yang tersisa di kas daerah itu, karena ada silpa positif. Artinya apa? Itu bisa saja
lelang yang nilainya lebih rendah daripada yang dianggarkan, sehingga ada selisih. Nah, selisih itulah yang kemudian ya, tersimpan di kas daerah. Jadi sekali lagi, kita nggak bisa terus cepat mengambil kesimpulan. Kita harus lihat case by case, kita harus lihat juga itu datanya kapan dan di daerah mana. Kalau enggak, nanti bisa menyesatkan opininya. Nah, saya kira ini bagus untuk pendidikan kepada publik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus juga memotivasi para kepala daerah untuk membelanjakan anggaran daerahnya secara efektif dengan perencanaan yang lebih matang. Oke, Mas Huda, menurut Anda apa yang harus dilakukan jika memang persepsi ini muncul dan harus dijelaskan juga kan ini kepada masyarakat agar mengerti begitu bagaimana pembelanjaan daerah? Ya, yang pertama tadi saya setuju sama Kang Bima, harus didudukkan secara benar dulu bahwa ini kasnya dalam bentuk apa gitu kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang harus dijelaskan juga bahwa dana ini akan disalurkan di triwulan terakhir gitu kan, dan inilah yang memang jadi polemik ketika masyarakat lihat ini di terakhir terus gitu kan, itu juga sudah penyakit sudah lama kan. Nah, yang kemudian ini juga harus dilakukan adalah bahwa harus ada perencanaan yang lebih matang lagi untuk anggaran tahun depan. Artinya di triwulan 1, 2, dan 3 itu sudah mulai penyerapan anggaran yang cukup pasif. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah yang harus dijelaskan juga adalah terkait dengan ya pengelolaan dana yang ditaruh di bank itu, dia kan menghasilkan bunga. Nah, bunga itulah yang harus dijelaskan bahwa penggunanya untuk apa aja, masuknya ke pos mana dan sebagainya, yang saya rasa itu harus dijelaskan secara clear oleh pemerintah, baik itu Kemendagri atau pemerintah daerah, agar tidak timbulkan polemik lagi di masyarakat. Oke, ini juga penting diungkap ke masyarakat agar masyarakat juga mengerti ya bagaimana mekanisme pembelanjaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terima kasih Mas Huda, Bang Bima Arya, terima kasih Pak Wamen sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak.